Emboli paru. Emboli paru atau PE adalah masalah besar kesehatan dunia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi apabila tidak diobati dengan benar. PE adalah penyumbatan pembuluh darah paru karena gumpalan darah, yakni emboli yang sering berasal dari pembuluh darah kaki terlepas. PE adalah salah satu komplikasi tromboemboli vena atau VTE selain trombosis vena dalam DVT. PE akut adalah komplikasi yang paling berbahaya dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Kejadian PE di Amerika Serikat sekitar 100 sampai dengan 200 kasus per 100.000 penduduk dan tingkat kematian lebih dari 15% pada 3 bulan sesudah diagnosis PE. Epidemiologi PE itu sulit untuk ditentukan karena kebanyakan kasus asimptomatis atau diagnosis yang ditemukan secara tidak sengaja. Bahkan pada beberapa kasus ditemukan pasien sudah meninggal dan apabila ditelusuri riwayatnya akibat PE, 60 sampai dengan 80% kasus PE disertai DVT, lebih dari separuh diantaranya asimptomatis, lebih dari 300.000 kematian di 6 negara Eropa dengan penduduk sekitar 450 juta jiwa berkaitan dengan tromboemboli vena, 34% diantaranya kematian mendadak akibat PE, 59% kematian akibat PE yang tidak terdiagnosis selama hidup, dan 7% meninggal dengan diagnosis PE yang sudah tegak. Nah, pada pasien yang bertahan terhadap PE, kejadian emboli berulang dan kematian bisa dicegah dengan diagnosis dan terapi yang tepat. Tetapi sayangnya, diagnosis sering terlewatkan karena pasien dengan PE datang dengan tanda dan gejala yang tidak spesifik. Apabila diagnosis tidak ditegakkan dengan baik, maka terapi yang diberikan juga tidak optimal sehingga bisa menyebabkan kematian. Sebanyak sepertiga pasien dengan PE meninggal akibat kejadian emboli berulang. Masuk ke bab patofisiologi. PE akut berkaitan dengan sirkulasi darah dan pertukaran udara. Respon hemodinamik terhadap PE itu bergantung besarnya embolus, adanya penyakit kardiovaskuler atau CVD, dan efek neurohumoral. Emboli besar yang menyebabkan obstruksi vaskuler paru dan vasokonstriksi bisa meningkatkan resistensi vaskuler paru dan penurunan compliance arteri. Pada pasien tanpa CVD, tekanan arteri paru bisa meningkat 2 kali lipat hingga 40 mmHg. Peningkatan vaskuler resisten paru secara tiba-tiba menyebabkan ventrikel kanan atau RV dilatasi. Peningkatan tekanan dan volume RV menyebabkan peningkatan tekanan dinding miosit dan peregangan miosit. Kontraksi RV menjadi lebih lama, sementara aktivasi neurohormonal menyebabkan rangsangan ionotropik dan kronotropik. Peningkatan respon inflamasi bisa terjadi akibat destabilisasi hemodinamik sekunder yang terjadi 24 sampai dengan 48 jam sesudah PE akut. Hal ini bisa memperburuk fungsi RV. Kegagalan RV bisa mengakibatkan hipotensi sistemik dan syok hingga kematian. Peningkatan tekanan dinding RV bisa menyebabkan iskemia akibat peningkatan tekanan RV menekan arteri koroner kanan, mengurangi perfusi subendokard dan membatasi pasokan oksigen miokard. Mikroinfark RV menyebabkan peningkatan troponin dan overload RV menyebabkan peningkatan pro-B-tipe natriuretik peptid dan B-tipe natriuretik peptid. Nah, walaupun infark RV itu jarang terjadi setelah PE, tetapi ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan oksigen bisa menyebabkan kerusakan kardiomiosit dan penurunan kontraktilitas yang lebih lanjut. Gangguan pernafasan pada PE pada dasarnya adalah konsekuensi gangguan hemodinamik. Rendahnya curah jantung menyebabkan desaturasi darah vena yang masuk ke paru, area paru yang mengalami penurunan aliran, dan area lain yang menerima kelebihan aliran darah akan menyebabkan gangguan keseimbangan ventilasi perfusi sehingga terjadi hipoksemia.
Nah, pada sepertiga kasus, spiral kanan ke kiri melalui foramen oval karena lebih tingginya tekanan sisi kanan akan menyebabkan hipoksemia berat dan embolisasi paradoksal. Meskipun hal tersebut tidak mengganggu hemodinamik, tetapi emboli kecil bisa menghasilkan area alveolar hemoragis mengakibatkan pleuritis, efusi pleura ataupun hemoptisis yang dikenal dengan infak pulmonal. Masuk ke bab faktor resiko. Beberapa faktor resiko yang bisa merupakan indikasi PE berdasarkan Piopet 2 antara lain imobilisasi atau tirah baring selama beberapa bulan terakhir dalam 3 hari berturut-turut, bepergian lebih dari 4 hari dalam sebulan terakhir, riwayat pembedahan dalam 3 bulan terakhir, keganasan selain kanker paru, riwayat tromboplebitis, riwayat trauma terutama pada ekstremitas inferior dan pelvis dalam 3 bulan terakhir, riwayat merokok, riwayat pemasangan vena sentral, riwayat stroke, riwayat PE sebelumnya, gagal jantung, dan penyakit paru obstruktif kronik. Dan di antara beberapa faktor risiko tersebut yang paling sering ditemukan adalah riwayat imobilisasi. Masuk ke bab diagnosis. Manifestasi klinis PE tidak spesifik ya, dan memiliki beberapa variasi frekuensi dan intensitasnya itu tergantung luasnya oklusi pembuluh darah pulmonal, fungsi kardiopulmonal sebelumnya, dan perkembangan PE. Kecurigaan adanya PE didasarkan pada adanya sesak nafas, nyeri dada, presinkop atau sinkop, dan hemoptisis. Sinkop itu jarang terjadi, tetapi penting sebagai tanda cadangan hemodinamik yang habis. Nyeri dada pleuritik adalah gejala yang sering terjadi pada PE yang disebabkan iritasi pleura oleh emboli di pembuluh darah distal yang mengakibatkan infak pulmonal. Nyeri dada tersebut memiliki karakteristik angina tipikal yang mungkin menunjukkan iskemia RV dan memerlukan diagnosis banding sindroma koroner akut maupun diseksi aorta. Sesak nafas bisa terjadi secara akut. Sesak nafas itu bisa terjadi secara akut. Nah, pada pasien dengan komorbid gagal jantung atau penyakit paru, sesak nafas yang memperburuk merupakan satu-satunya gejala yang mengindikasi PE. PE masif harus dipertimbangkan apabila ditemukan instabilitas hemodinamik termasuk tekanan darah sistolik di bawah 90 mmHg atau terdapat penurunan lebih dari 40 mmHg, sinkop, hipoksemia, dan gangguan pernafasan berat. Pasien yang dicurigai dengan PE akut itu harus distratifikasi resikonya untuk memperkirakan hasil selama rawat inap. Stratifikasi resiko harus dilakukan secara tepat karena PE fatal sering terjadi pada awal masuk rumah sakit. Stratifikasi tersebut mempunyai implikasi penting baik untuk strategi diagnostik ataupun terapeutik. Berdasarkan status klinis, saat presentasi dengan kecurigaan PE risiko tinggi yakni adanya syok atau hipotensi arteri persisten, dan PE tidak risiko tinggi yakni tidak adanya syok atau hipotensi arteri persisten. Masuk ke bab sistem skor. Terdapat beberapa sistem skor yang bisa dipakai untuk PE antara lain kriteria Wells dan kriteria Revised Geneva. Nah, kriteria Wells itu adalah kriteria yang paling sering digunakan. Kriteria ini sudah divalidasi secara luas dengan skema 3 kategori: probabilitas klinis tinggi, probabilitas klinis tinggi, sedang, rendah, dan 2 kategori PE mungkin dan tidak mungkin. Kemudian untuk kriteria Revised Geneva adalah kriteria yang sederhana, mudah digunakan, dan terstandarisasi dan tervalidasi. Dari kedua kriteria tersebut, proporsi pasien dengan PE dapat diperkirakan sekitar 10% pada kategori probabilitas rendah, 30% pada kategori probabilitas sedang, dan 65% pada kategori probabilitas tinggi.